أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakdatu Kamila dengan NIM 2114050032. Di video ini saya akan menjelaskan tafsiran surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Terlebih dahulu, saya akan membacakan ayat nanti terlebih dahulu. Yang pertama itu ayat surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kemudian surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kita artikan dulu perkata dari ayat ini. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha, tidak ada paksaan, fid dini, dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas perbedaan ar-rusydu, antara jalan yang benar, minal ghayyi, dan jalan yang sesat. Faman, maka barang siapa, yakfur, ingkar, bit-taghuti, kepada tagut, wa yu'min, dan beriman, billahi, dengan Allah, faqad istamsaka, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh, bil urwati, pada tali, al-wusqa, yang sangat kuat, lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kemudian di surat Al-Kafirun, Kul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu bukan, abiduna, penyembah, ma a'bud, apa yang aku sembah, wala ana, dan aku tidak pernah, abidun, menjadi penyembah, ma'abattum, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu tidak pernah pula, abiduna, menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, lakum, untukmu, dinakum, agamamu, waliyadin, dan untukku, agamaku. Kita artikan secara keseluruhan dari surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bulu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian di surat Al-Kafirun ayat 1-6, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kamu agamamu dan untuk pula agamaku. Kita lanjut pada tafsiran ayat ini, itu surah Al-Baqarah ayat 256. Pertama, la ikrah hafid la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yakni, janganlah kalian memaksa seorang pun untuk memeluk Islam. Ini menjelaskan bahwa dalam beragama tidak boleh ada paksaan sedikit pun. Seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu, khususnya untuk agama Islam, dan termasuk juga untuk agama Islam. Dan disebutkan bahwa uh, Nabi memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada setiap orang tentang agama Islam. Namun tidak ada unsur paksaan bagi Nabi untuk mengajak orang masuk Islam. Jadi untuk masuk Islam itu tidak ada paksaan sedikit pun. Jadi dakwah Nabi itu bersifat universal kepada siapapun, namun tidak ada paksaan karena Islam adalah agama yang damai. Seperti halnya ketika Nabi berdakwah di Madinah ketika hijrah, tidak semua orang Madinah itu memeluk Islam saat itu. Mereka juga terdiri dari orang Yahudi maupun orang Nasrani. Dan mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, namun mereka hanya diberikan penjelasan mengenai agama Islam agar nantinya mereka mengetahui mana hal yang benar dan mana yang salah. Seperti yang ada pada kalimat selanjutnya, qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ar-rusydi yakni keimanan, sedangkan al-ghayyi itu yakni kekufuran. Dan maksud ayat ini adalah salah satu dari kedua hal ini telah dibedakan dengan jelas. Mana yang keimanan dan mana kekufuran itu telah jelas perbedaannya. Kemudian faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Tagut ini yakni dukun, syaitan, berhala, dan seluruh pemimpin kesetanan, atau bisa juga disebut dengan segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat selanjutnya, wa yu'minu billahi, dan beriman kepada Allah, yakni setelah jelas baginya jalan keimanan dan jalan kekufuran itu, maka dia beriman kepada Allah. Kemudian faqadistam sakabil urwatil wusqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bulu tali yang amat kuat. Di sini arti kata urwah adalah ujung tali apabila diikat dalam bentuk lingkaran atau disebut juga dengan buhul, yang dipakai sebagai pegangan bagi orang yang turun ke sumur biasanya atau untuk naik. Adapun yang dimaksud di sini adalah wasilah menuju keselamatan.
Dan kemudian arti wusko adalah ikatan yang kuat yang tak ada yang lebih kuat darinya. Lan fisoma laha yang tidak akan putus, yakni tidak terlepas ikatannya sehingga tidak binasa orang yang berpegang dengannya. Namun orang yang berpegang itu akan sampai ke surga dan tidak ada yang tak sampai menuju surga kecuali yang tidak berpegang padanya. Jadi dapat dikatakan bahwa barang siapa yang kafir atau tidak meyakini kepada Tauhid, itu yang segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah, tidak mau beriman selain kepada Allah, jadi dia benar-benar taat beriman kepada Allah, wa yu'mina billahi, dan dia hanya beriman kepada Allah, berarti ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yang tali tersebut tidak akan pernah putus selama-lamanya. Kemudian dikatakan wallahu wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Dan setiap muslim dituntut menyampaikan ajaran agamanya kepada seluruh orang dengan cara yang baik, dengan memerhatikan kebaikan maupun kemaslahatan. Mungkin sekian penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 256 tafsirannya. Kita lanjut kepada tafsiran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Surat ini merupakan surat yang menyatakan pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan surat ini juga memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, "Qul ya ayyuhal kafirun." Hai orang-orang kafir, mencakup semua orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Tapi lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Menurut suatu pendapat, di antara kebodohan mereka ialah mereka pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun berjanji akan menyembah apa yang disembah Rasulullah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar memutuskan hubungannya dengan agama mereka secara keseluruhan. Kemudian di kalimat selanjutnya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Wala antum abiduna ma a'bud. Yaitu Allah semata, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah semata, tiada sekutu baginya. Lafaz ma di sini bermakna man, yang kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, yaitu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yakni Nabi Muhammad SAW tidak akan melakukan penyembahan seperti orang kafir Quraisy tadi. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoinya. Karena itulah yang disebutkan oleh firman-Nya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Artinya, kalian tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan syariatnya dan beribadah kepadanya, melainkan kalian telah membuat-buat sesuatu dari diri kalian sendiri sesuai hawa nafsu kalian. Karena sesungguhnya seorang hamba itu harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang ditempuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan olehnya. Untuk itulah maka kalimat Islam ialah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti yang ada pada syahadat orang Islam. Kemudian dengan kata lain, tiada yang berhak disembah selain Allah dan tiada jalan yang menuju kepadanya selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah dengan cara penyembahan yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini orang kafir tidak perlu menyembah apa yang disembah umat Islam karena tidak akan ada gunanya bagi mereka untuk menyembah apa yang orang Islam sembah, karena gunanya menyembah Allah Subhanahu wa taala jika tidak meyakininya. Untuk apa jika mereka tidak meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan mereka, dan Allah juga tidak menerima penyembahan dari orang-orang kafir tersebut. Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya umat Muslim tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir itu, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian terakhir dikatakan lakum dinukum waliyadin, untuk kalianlah agama kalian dan untuk pula agamaku. Jadi ayat dalam surat ini menegaskan tentang bagaimana seorang muslim dan orang non-muslim hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Di sini tersirat bahwa orang muslim dan non-muslim tidak boleh mencampur-campurkan peribadatan atau keyakinan mereka dengan keyakinan lainnya, dan tapi tidak berarti bahwa mereka tidak boleh hidup berdampingan. Dalam kehidupan sosial, seorang muslim harus hidup secara baik dan damai dengan umat agama lain sesuai dengan kesepakatan tentang kehidupan bersama. Jadi urusan keyakinan dan lainnya itu akan menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan. Sekian tafsiran dari surat Al-Kafirun. Dari ayat-ayat tadi terdapat beberapa kesimpulan pendidikan yang kita dapatkan, yaitu pertama, pendidikan akidah dan ibadah tentang bagaimana seseorang berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinannya itu dalam bentuk ibadah. Kemudian berakidah dan beribadah itu mesti berdasarkan kesadaran diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Oleh karena itu disebutkan bahwa untuk memeluk agama tertentu tidak boleh ada paksaan, dan itu diajarkan dalam Islam bahwa tidak boleh ada paksaan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Kemudian akidah dan ibadah antar umat beragama itu tidak boleh dicampur adukkan. Yang sesuai dengan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun tadi, dikatakan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihan agama yang diyakininya, karena telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jadi apapun pilihan mereka itu tanggung jawab dari mereka sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf untuk segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.